Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Diksi semuanya, apa kabar? Tentunya senang sekali kita kembali di program Data Politik Kali Indonesia, serial Diksi, Stop Menghardik, Mari Diskusi. Dan kali ini temanya keren banget, ini tema perdana di Diksi kali ini, tema mengangkat tentang perempuan di pusaran politik. Bersama narasumber yang sudah hadir di depan saya, ada Ketua Kopri PBPMI, Kak Maya Muziatul Lutfillah. Assalamualaikum Kak Maya. Waalaikumsalam Resti. Alhamdulillah ya, ini pertama kali kita meet langsung. Kalau virtual kita udah banyak lah ya, beberapa kali momen, dan senang banget sih bisa ketemu langsung. Kemarin pas ke Bekasi janjian tapi nggak sempat. Iya betul. Ya alhamdulillahnya di sini di ruang Data Politik Indonesia. Ini ada segmennya di Data Politik Indonesia, itu ada Diksi Kak Maya. Stop Menghardik, Mari Diskusi. Ini fenomena yang memang relate ya sama anak milenial hari ini kan. Dimana kita tuh lebih sering, apalagi karena mudahnya bersosial media, jadi jari kita tuh lebih cepat buat mengetik kan, itu kan ada banyak head speech gitu, kata-kata yang menghardik, menghakimi. Maka di sini kita pengen buat podcast yang angle-nya anak muda banget, tapi ya diskusi secara santai, kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap selalu support Data Politik Indonesia dengan cara like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya, pokoknya program-program terbaiknya Data Politik Indonesia. Dan kali ini kita bahasnya tentang perempuan di pusaran politik, yang kita sama-sama ketahui lah bahwa Kak Maya ini kan salah satu tokoh perempuan nasional di basis mahasiswa, ya kan, perempuan intelektual muda. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau bahas mengenai perjalanan karir Kak Maya di pusaran-pusaran, mungkin bukan politik secara ini ya, praktis lah ya. Ya kan, betul nggak sih kira-kira? Ya kayak gitu, itu sejak kapan sih Kak? Kalau berbicara politik kan segala sesuatu apa yang kita lakukan sebetulnya pakai politik ya, politik. pilihan ya. Pakai pilihan, pakai politik. Akan tetapi ya tinggal bagaimana kita memposisikan dan bisa mengambil keputusan. Ketika kita berbicara memilih kan harus memiliki keputusan, dan ya betul, hidup itu pilihan. Betul. Kak Maya aktif di Kopri itu sejak kapan Kak? Kalau di PMI sih dari 2010. Oh 2010. Mapaba 2010 ya sampai 2023 ini. Berarti jadi sudah 13 tahun ya? Kurang lebih 13 tahun. Luar biasa teman-teman. Jadi kalau Kopri ini memang bagian dari PMI ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sahabat-sahabat, mungkin buat sahabat-sahabat Diksi yang belum mengetahui, jangan lupa follow juga akun medsosnya. Biar tahu ya Kopri apa, PMI apa gitu. Tapi pada dasarnya ini adalah organisasi besar kemahasiswaan ya, yang basisnya Islam Nahdlatul Ulama, kira-kira seperti itu ya Kak Maya. Kemudian Kak Maya, menurut Kak Maya, karena Kopri kan secara passion juga fokus di situ, dan Kak Maya adalah ketuanya hari ini, melihat peran perempuan dalam politik situasi hari ini yang menjelang pemilu 2024, sejauh mana sih bacaan Kak Maya melihat kesetaraan gender yang telah dicapai oleh organisasi perempuan yang ada? Oke. Ketika kita bicara terkait partisipasi perempuan dalam ruang politik, mungkin kita juga berkaca di 2019 dulu. Nah, dan hari ini juga saya lihat peningkatan yang cukup luar biasa. Tentunya banyak sekali sosok-sosok figur baru perempuan yang memang mereka akan ikut serta dalam kontestasi politik di 2024 nanti. Akan tetapi pertanyaannya di sini, apakah mereka hanya sebagai pemenuh kuota, sebagai partisipasi aja, atau mereka memang sebagai representatif perempuan itu sendiri? Gitu, jangan sampai kehadiran perempuan di dalam ruang-ruang politik, apalagi di kontestasi politik nanti nih di 2024, itu hanya sebagai pelengkap saja, tapi tidak prioritas gitu. Jadi maksudnya Kak Maya itu harus dicek lagi nih, perempuan ini dia membawa gagasan apa, jangan sampai cuma ikut ditarik asal ikut aja untuk kepenuhan kuota gitu kira-kira. Iya, itu yang paling penting. Ya tentu kita ketika sudah berani akan mengikuti kontestasi di ajang politik praktis, ya ini bicara politik praktis 2024, berarti kita seorang perempuan harus memiliki sebuah gagasan apa yang akan kita bawa nanti
ketika kita terpilih seperti apa, dan sebelum terpilih tentu kita juga harus memiliki gagasan bagaimana ya agar kita terpilih sehingga kita bisa merealisasikan, mengimplementasikan segala gagasan-gagasan yang hari ini kita miliki. Jangan sampai kita ya ingin ikut kontestasi tapi kita dengan kepala kosong, dengan gagasan yang kosong, ini juga jangan sampai kosong nyari isinya lah. Iya. Itu juga jangan sampai juga ya. Jadi dering pengingat juga untuk perempuan ya. Oke, ukurannya menurut Kak Maya ini udah sampai mana nih? 1 sampai 10 kalau bisa diukur, menurut Kak Maya sekarang udah sampai kemana titik keberhasilan kakak perempuan itu? Berbicara kuota ya, Iya. kalau kuota kan ya dari tahun ke tahun kita pasti berbicara berdiskusi terkait keterwakilan perempuan 30% di politik praktis ataupun di ruang-ruang lainnya. Tapi hari ini memang kita lihat it's okay, yang ikut kontestasi itu banyak, akan tetapi yang duduk sebagai anggota DPR RI ataupun di daerah-daerah itu minoritas, itu perempuan. Bicara angka dari 1 sampai 10 ya 50%. Masih setengah ya perjuangan kita berarti ya. Bahkan untuk mendapatkan peluang kita menjadi apa ya, yang memiliki kapasitas yang cukup diperhitungkan juga, perempuan sekarang ya masih apa ya, harus betul-betul berjuang. Kalau menurut Kak Maya, kira-kira dengan adanya kebijakan 30% itu, kuota afirmasi itu membuat perempuan justru malah berlindung di kuota 30% nggak sih? Kalau menurut saya sih malah kebanyakan ya perempuan itu memang yang unsur-unsur dari politik praktisnya nih, mereka selalu menyuarakan ya. Pengamat lah, kita iya, pengamat. kita pengamat nih ya, karena bukan pelaku langsung Bukan kan, pelaku ya. hanya pengamat. Mohon maaf nih senior. Mereka kan selalu menyuarakan juga karena harapannya dengan 30% kuota perempuan itu beliau berada di situ. Perempuan-perempuan ini berada di 30% itu. Kalau begitu kan jadinya berlindung. Iya, tapi pada kenyataannya nggak ada gitu kan. Hanya ya mungkin 10% sampai 20%. Bahkan tak sering juga Ya. perempuan yang lebih vokal, perempuan yang kita rasa dia memiliki gagasan, ya keren lah, hebat, punya visi misi yang cukup luar biasa. Itu tidak sedikit mereka yang dibatasi gitu. Bahkan banyak sekali unsur ataupun ya pihak-pihak tertentu kadang merasa ketakutan ketika ada seorang perempuan yang vokal, yang berani menyuarakan yaitu kebenaran, keterwakilan rakyat gitu kan. Kadang tidak diberi ruang. Ini juga yang harus ya kita perjuangkan setelah para politikus ini jadi perempuan, khususnya ketika mereka punya gagasan vokal. Nah, kadang kan banyak dikhawatirkan sama para pihak. Nah, ini juga harus berjuang lagi. Oke, berarti kuota afirmasi 30% bullshit dong. Bisa dikatakan itu. Kecuali seperti ini, kuota 30% itu perempuan yang harus menjadi DPR, bukan hanya melengkapi Jadi caleg bukan saja. sebatas pendaftaran ya? Iya, bukan. Harus dikawal sampai penetapan. Iya, jadi bukan jadi caleg, tapi caleg jadi. Oh iya, gitu tuh. Kira-kira gimana? Harusnya begitu. Kasihan juga kan perempuan cuman 30% Tapi di pendaftaran. ya di pendaftaran Depan pintu. jadi caleg doang, jadi caleg bukan caleg jadi kan. Iya benar-benar. Udah kayak gitu mempertaruhkan. Misalkan kader-kader kita, misalkan gitu ya. Ya yuk memenuhi kuota. Udah mengeluarkan identitas sebagai mahasiswa, kan udah ada label partai politik misalkan gitu ya. Nggak menang lagi kan, ini juga beban juga kan. Iya. Tapi memang sebetulnya itu pilihan juga. Terkadang ya ada memang mereka berlatar belakang seorang mahasiswa, tapi mereka ya ingin terjun ke dunia politik secara terang-terangan, dan mereka tidak memikirkan bahwasannya wah kalau saya kalah bagaimana nih, karena kalau saya sudah di politik saya tidak bisa di beberapa ruang yang tidak boleh sama sekali diikut sertakan, maksudnya dengan politik praktis. Tapi ada orang yang berani, dia masih muda tapi memiliki keinginan seperti itu. Nah, ini juga harus kita hargai. Ya sebetulnya pilihan sih. Oke, ini aku jadi menarik, mungkin sempat kita pindah segmen dulu sedikit ya teman-teman ya, terkait ini kan masih pro kontra.
terkait sistem pemilu proporsional, terbuka ataupun tertutup. Menurut Kamaya selaku pengamat kebijakan publik hari ini dari perspektif perempuan, lebih baik terbuka atau tertutup? Kalau Kamaya sendiri kalau ya, saya pengamat ya, personal ya. Pengamat ya ini ya. Karena bukan pelaku politik, pengamat kita ini terbuka. Iya. Ya. Okay. Kenapa terbuka? Karena ya perempuan juga memiliki peluang yang sangat besar, saya rasa. Di bawah ya. Saya rasa seperti itu, karena kalau tertutup ya sudahlah, siapa yang memiliki kedekatan secara emosional, kedekatan khusus dengan pihak tertentu, ya dialah yang memiliki kesempatan. Tapi kalau terbuka kan jadi pasar bebas tuh, nggak terkontrol gitu kan? Ya itu kan resiko. Kita kan harus berjuang. Oh iya benar. Ya di situ harus fighter sih. Iya. Ya betul. Kalau ini menarik banget nih, kita baru di awal ya teman-teman terkait pusaran perempuan di ranah politik. Ternyata baru di awal aja pusarannya udah nyum ya. Belum sampai akhir. Luar biasa memang ya. Kan Kamaya tadi mungkin itu fenomena hambatan perempuan. Kuota afirmasi 30% itu adalah salah satu regulasi mungkin yang diberikan negara untuk memudahkan perempuan kan ikut berkontestasi ataupun berdinamika di negara, keterlibatannya. Nah, selain dari itu, hambatan apa kira-kira yang menjadi jurang-jurang hambatan perempuan untuk terjun di dunia politik? Ketidakpercayaan yang dimiliki oleh perempuan. Kadang kan banyak masalah personal berarti ya. Segala sesuatu itu pasti dimulai dari personality, dari diri sendiri. Nah, banyaknya ya perempuan yang tidak memiliki rasa percaya diri, ya tadi mereka masih menganggap bahwa perempuan itu lemah, masih ada laki-laki, tidak mampu. Nah, ini juga berbicara kesetaraan gender, yang mana ya kita kadang merasa wah, perempuan ini selalu didiskriminasikan, selalu tidak diberikan peluang. Tapi tidak sedikit juga perempuan yang dikasih ruang, dikasih kesempatan, dia tidak memanfaatkan itu. Jadi segala sesuatu ya betul kembali kepada diri kita. Oke. Ya sih, karena memang bukan lain dan bukan ini karena kebiasaan adat keluarga kita dibesarkannya memang saat itu ya perempuan yang nggak bisa dikasih space untuk milih, malah dikasih pilihan ya udah dan sudah ditentukan gitu. Jadi itu yang membuat banyak generasi kita juga yang tumbuh karena tidak didasari untuk memilih, menentukan pendapat, jadi ketergantungan itu ya, jadi merasa tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa, tidak mandiri ya. Tidak mandiri. Wah, ini misi sih. Ya, regulasi, kalau kita bahas mengenai kesetaraan gender dan regulasi, Kamaya, ini tema kita kan hari itu ya, perempuan di pusaran politik antara kesetaraan gender dan regulasi. Dan kalau bahas mengenai perjuangan perempuan aktivis nih, kalau sering demo di Senayan dan lain sebagainya, itu kan mengusungnya hak isu-isu gender, pasti yang dituntut adalah regulasi, kebijakan, undang-undang yang bantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Nah, yang sebenarnya diharapkan oleh aktivis perempuan itu seperti apa sih? Regulasi seperti apa? Kebijakan seperti apa? Tentu beberapa kali kita menyuarakan kan di Senayan, baik terkait RUU TPKS, PPRT. Bahkan kita juga tidak hanya melulu di bab-bab soal perempuan, akan tetapi bagaimana soal ciptaker dan lain sebagainya. Nah, harapan kita juga perempuan-perempuan ini kan memiliki kesempatan, memiliki payung hukum dan pelindung hukum, sehingga ketika kita gerak dimanapun itu, dimanapun kita tempat mengabdi, dalam artian apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun aktivitasnya, kita memiliki payung hukum yang memang kita sebagai warga negara, kita harus dilindungi oleh hukum di negara ini. Nah, gitu harapannya, saya rasa semua aktivis perempuan, kita sebagai warga Indonesia, kita memiliki payung hukum yang seadil-adilnya, khususnya untuk perempuan dan anak, seperti itu. Hari ini yang goals undang-undang perjuangan aktivis perempuan yang sudah diterbitkan, yang memang pro terhadap perempuan, itu hal apa aja, isu apa aja? RUU TPKS tentunya itu yang betul-betul ya tahun lalu sih, nggak baru banget. Nah, ini juga kalau yang baru banget kan PPRT. Ini juga kan iya, tapi kita itu tidak terhenti di situ seperti RUU TPKS. Kita tidak
tidak terhenti di situ perjuangan kita. Kita harus pengawalan bagaimana bisa diimplementasikan dengan baik dan benar. Kita melihat masih banyak ternyata ketika RUU itu diketok, ya ternyata masih banyak kasus-kasus yang menimpa perempuan, bahkan ya anak di bawah umur, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bukan orang biasa, bahkan orang yang berintelektual yang melakukan hal-hal keji tersebut. Nah, ini juga harus kita kawal. Ya, menurut Kamaya, keterlibatan negara kan punya kewajiban tentunya ya untuk bagaimana cara meningkatkan partisipasi perempuan terlibat dalam kebijakan negara, isu-isu perpolitikan, isu-isu kebermasyarakatan dan lain sebagainya ya. Apa sih kebijakan dari pemerintah ataupun negara yang sudah digelontorkan, sudah dilakukan sehingga itu bisa meningkatkan partisipasi pemerintah, ada nggak? Kalau saya sih sampai hari ini mungkin hanya melihat ya, kita sebagai pengamat melihat ya memang beberapa peluang di politik juga sebagai pimpinan ya kita sudah diberikan kesempatan. Kita ketahui bersama ketua MPR kita juga perempuan kan? DPR. Iya, DPR MPR. Oh, MPR perempuan ya? Kan ibu ini. Nah, ya. DPR MPR ya, harapannya ya seorang perempuan yang mana memang disitulah di pusaran politik situlah dia yang seharusnya bisa lebih banyak menyuarakan persoalan kepentingan perempuan lah. Tapi memang agak sulit, agak alot apapun itu, terkait hal apapun itu, termasuk kemarin PPRT, cukup alot gitu kan. Yang sebetulnya kebijakan-kebijakan yang seharusnya memang itu dikawal secara bersama, kita harus merasa mudah karena memang pimpinan kita perempuan ini tidak mudah bahkan gitu. Yang kita kira bahwa sama perempuan akan mengerti nyatanya tidak gitu ya. Perempuan dan perempuan katanya harus support. Nah, selain support juga sebetulnya kita setiap kali aksi mengkritik secara mengkritik baik di sosial media ataupun lain kepada pemerintah khususnya perempuan. Nah, ini adalah salah satu, bukan hanya perempuan itu harus saling support, tetapi bagaimana perempuan sesama perempuan harus saling mengingatkan, dan itulah bentuk mengingatkan kita kepada pimpinan kita kan, seperti itu. Kritik saran juga penting kan. Bagaimana kita mengkritik beliau dan kita juga memberikan masukan gitu. Apalagi kalau beliau bersedia berdiskusi, ditungguin oleh aktivis-aktivis kayak kita ini kan, masyarakat awam yang belum punya kepentingan. Iya, bukan siapa-siapa yang masih belajar gitu ya. Betul. Tapi sepertinya agak sulit para elit untuk kita ajak diskusi. Kenapa? Mungkin biasanya permasalahan yang ditemukan kenapa sih sulit gitu? Ya, itu urusan beliau sih. Nggak boleh kepo kita. Ya, terkadang kan beliau memiliki sebuah kesibukan yang cukup luar biasa. Berarti memang masih jauh sih dari kata kemenangan ya perjuangan perempuan, yang kalau mau dilihat negara aja harus berjuang dulu sendiri ya. Harus menyuarakan dulu gitu kan. Belum lagi saya tahu ketika menjuarakan itu pasti butuh banyak material yang terkeluarkan, dan itu kan tidak di cover siapapun sendiri, betul ya. Apalagi kita sebagai perempuan Indonesia terikat norma-norma ya, terus prinsip sosial yang memang dibentuk oleh masyarakat ini kan juga susah juga. Misal ya nggak tahu sih dengan Kamaya ya, mungkin Kamaya di daerah asal atau dari basisnya di lingkungan rumah dikenal sebagai orang-orang yang wah Kamaya ini anaknya politik banget atau apa ya, saya nggak tahu sih ya. Cuma rata-rata kan kalau yang di sekeliling saya itu dijauhkan atau merasa dia tuh udah terlalu yang pemerintah banget, padahal kita juga yang nggak pro banget sebenarnya ke pemerintah, toh kita juga mengkritisi setiap kebijakan gitu kan. Ini kan juga terikat sama itu, menjadi hambatan Kamaya ya. Ini juga menjadi dilema sebagai sosok perempuan ketika terjun di politik kan. Tapi nggak ada tanggapan juga. Menurutku perjuangan perempuan itu lebih sulit sih di kancah politik ya, baik dari dirinya, situasinya juga nggak nerima dia. Lingkungan itu paling penting. Sebetulnya ketika lingkungan itu menerima seorang perempuan, itu kita akan diberikan ya jalan yang mudah. Dalam artian ya segala sesuatu kan faktor lingkungan juga menjadi faktor yang utama dalam faktor eksternal. Nah, harapannya ya kita juga
kalau menjadi politisi mungkin harus mampu dan bisa bagaimana kita pendekatan secara emosional dengan lingkungan kita sekitar, bisa merangkul mereka sehingga mereka juga ya butuh kenyamanan. Dan ini juga yang harus betul-betul ya kita pelajari bersama bahwasannya lingkungan sekitar, bahkan tetangga terdekat gitu yang ada di sekitaran kita, yaitu juga menjadi faktor yang memang cukup mempengaruhi. Kami kita kan tadi sempat bahas mengenai ini, itu tadi bahasnya lebih kepada kalau kita udah siap perempuannya, belum tentu tempatnya juga siap diterima sama kita kan, walaupun kita udah infus percaya diri, udah punya visi misi, udah punya narasi gitu ya ke depan, tapi nyatanya memang dunia hari ini di politik itu masih dibatasi. Kita sedikit maju ke awal juga terkait kuota afirmasi 30%, itu kan hasil perjuangan di Kongres 22 Desember ya, 22 Desember betul, sehingga naik tuh perjuangan perempuan keterlibatannya sebanyak 30%. Dan ternyata di sini juga kita melihat tadi di awal banyak hambatan-hambatan, bahwa kuota 30% juga jadi kayak pelindung perempuan doang yang sebenarnya nggak melindungi, dan perempuan juga masih tertindas hasilnya gitu ya. Nah, bacaan Kamaya sendiri bagaimana ya langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan jumlah partisipasi perempuan yang terpilih di dalam parlemen atau lembaga pemerintah lainnya yang bukan hanya mengandalkan kuota 30%. Langkahnya seperti apa kira-kira perempuan? Kita melihat ya kalau di lembaga lain ya, berbicara nih. Di lembaga lain itu sekarang yang mayoritas mungkin banyak perempuan itu baru di KPAI. Komisi memang karena passionnya perempuan. Karena perempuan ya, karena secara judulnya aja komisi perempuan. Iya, gitu kan. Tapi kita lihat seperti di lembaga pemerintah penyelenggara pemilu itu sendiri, KPU, Bawaslu, itu perempuan hanya 1, bayangkan. Iya ya. Ya kenapa? Dari 5 ya perempuan 2 nggak salah, bahkan 4 perempuan nggak masalah. Emang ada yang salah? Iya. Nggak ada kan? Nah, ini juga satu langkah-langkah bagaimana memang kita harus bisa menerobos kesempatan untuk perempuan bisa ya menjadi leader lah, gitu kan, di suatu lembaga ataupun di politik praktis. Nah, ini juga perjuangan yang cukup luar biasa lagi, dan semua itu ya kembali kepada diri kita sendiri, personality kita sendiri, bagaimana cara kita untuk mendapatkan hal tersebut. Tadi yang saya sampaikan di awal, ya tentu masyarakat hari ini sudah cerdas. Kita harus memiliki gagasan, jangan sampai perempuan itu hanya dijadikan kuota, tetapi bagaimana dia harus betul-betul fighter, harus betul-betul berjuang dengan memiliki gagasan yang memang itu bisa menarik pemilih. Nah, karena yang memilih pemimpin-pemimpin di lembaga pemerintah, mohon maaf, itu nanti kan para politisi juga di Senayan, seperti KPAI, Bawaslu dan lain sebagainya. Itu kan ditentukannya juga nanti di rapat di Senayan kan? Iya, jadi ya betul, bagaimanapun ya kita sebagai perempuan juga jangan hanya ngoyo gitu loh. Aduh, kita ini perempuan harusnya juga dapat kuota yang cukup baik lah gitu, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Tapi secara kapasitas kita, secara kualitas yang kita miliki, ya kita nggak punya kemampuan apa-apa, ya itu juga sama aja bohong. Ya, tapi saya rasa sih perjuangan perempuan ini mengusung kesetaraan gender hanya digaungkan oleh perempuan sendiri ya. Buktinya tadi dari pembagian lembaga aja, perempuan memang kayak seolah-olah diarahkan gitu, udah ngumpul aja di KPAI gitu, kayak seolah gitu loh Kak. Jadi orang-orang yang terlibat di beberapa lembaga di luar KPAI ya mungkin itu barokah beliau tuh, perjuangan mereka yang lebih keras. Kalau yang nggak mau simpel-simpel udah di KPAI aja, seolah kayak gitu ya. Bacaan udah di argumentasi tadi. Mayoritas memang perempuan. Kalau di lembaga-lembaga lain saya perhatikan sih itu hanya satu perempuan itu. Kenapa KPI nggak diisi laki-laki? Paling banyak 2. Ada KPI ada laki-laki tapi bukan pemangku strategis gitu ya. Mayoritas perempuan. Tetap, tapi kalau nggak salah
Oh, kalau untuk periode ini kebetulan ketua KPAI-nya kan senior kita tuh perempuan, tapi sebelumnya itu laki-laki. Oh gitu. Menarik sih ya, bahas-bahas kayak gitu memang wah pelik sih. Kita juga jadi dilema gitu ya. Nah, cara kita sebagai aktivis ataupun teman-teman Diksi gitu memastikan bahwa regulasi ini tidak menghambat partisipasi perempuan di ranah publik, di ranah politik dan lain sebagainya, itu clue-nya seperti apa ya Kak Maya? Oke, berbicara cara ya. Ya. Cara. Kita bisa kayak deteksi gitu. Oh ini kayaknya regulasinya nggak pro nih, karena kan banyak banget ya regulasi yang tiba-tiba dikeluarkan kebijakan. Tapi untuk sejauh ini sih regulasi untuk perempuan untuk menduduki di lembaga pemerintahan tertentu ataupun di partai politik, saya rasa itu jarang sekali dibedakan dengan laki-laki. Berbicara regulasi kan salah satunya prasyarat ataupun syarat untuk dia menjadi apa. Itu saya rasa sama. Laki-laki dengan perempuan sama. Seperti mau menjadi anggota dewan di politik praktis lah DPR RI itu sama kan. Secara prasyarat mereka sama semuanya. Yang membedakan? Yang membedakan ya kesempatan. Kalau kesempatan ada di sini. Allah SWT. Sudah garis tangan. Garis tangan sih benar-benar. Kalau nggak garis tangan ya garis senior. Karena memang tidak ada memang lembaga tertentu juga yang melarang perempuan untuk menjadi leader atau untuk jadi clear kalau di bagian itu. Tinggal bagaimana kitanya nih perempuan memiliki kualitas yang memang mumpuni, gagasan sehingga bisa diperhitungkan. Berat sih. Berat ya. Berat memang jadi perempuan ini. Apalagi perempuan-perempuan yang mau ikut di pusaran ini ya. Wah, kuat mental lah teman-teman semuanya ya. Karena saya udah berdialog kerja kayak sudah membayangkan situasi-situasi nasional yang hiruk pikuknya, pergesekannya, tarik menariknya, belum lagi porsi tadi ya. 30% itu kayaknya banyak juga yang memang berkejar-kejar untuk mencukupi itu gitu kan. Jadi kalau kita berlindung ke sana juga ya susah juga ya. Susah juga. Tapi kira-kira ada nggak sih target ataupun mungkin manifestasi harapan dari sosok Kak Maya ini selaku ketua PBPMI ke depan regulasi kuota 30% akan nambah gitu? Atau ditiadakan aja lah biar adil gitu? Atau enggak sih, kalau kata saya gini, dengan kita diberikan kuota 30% saja belum mencapai angka 30% perempuan yang menduduki sebagai legislatif. Iya, legislatif gitu kan. Berarti nambah nih berarti. Ya harus. Tapi bagaimana caranya, kita harus memenuhi dulu tuh yang 30% itu ya caleg jadi, jangan jadi caleg. Oh, gitu. berarti ini redaksinya harus diubah juga ya? Iya. Bisa nggak sih 30% itu memang perempuan yang harus duduk di Senayan gitu loh. Oh, benar. Hasil Iya. terjadi. Tapi kan dimilih pemerintah, yang milih masyarakat. Kan masyarakat tidak tahu. Harus ada regulasi baru berarti kan. Kesempatan untuk perempuan ya, entahlah itu seperti apa kan. Nah, kalau profesional tertutup susah juga gitu. Kalau profesional tertutup lebih mudah malah ya. Lebih mudah ya, gimana kita lobbynya dengan para pihak kan. Iya, benar. Wah, ini memang karena masih digugat di MA ya, tertutup atau terbuka. Tadi Kak Maya lebih sepakat mana? Terbuka sih teman-teman ya. Walaupun pasarnya bebas, tapi ada kesempatan untuk aktivis-aktivis muda yang mau terjun di dunia politik ya, dengan berbasis masaknya masing-masing. Apalagi sekarang lebih dapilnya dapil daerah ya, jadi enak ya. Maksudnya kalau teman-teman basis yang mau terjun, kira-kira kamunya ada hajat ke sana? Sementara sih saya masih jadi ketua Kopri, jadi saya cukup jadi pengamat. Oh, pengamat. Jadi pengamat saja. Ngeri. Sejauh ini apa yang sudah Mbak Maya amati? Karena sebagai pengamat nih. Iya. Ya banyak hal, apalagi terkait perempuan kan ya. Beberapa tahun saya menjabat ini, kurang lebih 2 tahun, ternyata banyak belajar juga terkait politik praktis, politik kolega, politik keluarga, banyak sekali lah berbicara politik itu ya, semua bisa dipolitisasi rasanya gitu kan. Di situ ya sekarang saatnya kita belajar, saatnya saya membaca banyak hal gitu kan, yang nanti memang itu saya rasa bisa menjadi
bahan untuk saya secara pribadi ke depan, ketika saya pasca di Kopri gitu, akan seperti apa saya ini melangkah, karena semua apapun itu harus dipolitisasi kan begitu. Ngeri juga ini, apapun semuanya harus dipolitisasi ya teman-teman. Oke, Kak Maya, ini 2 pertanyaan sebelum terakhir. Serem banget ya. Indonesia, hari ini negara kita, Republik Kesatuan Republik Indonesia, menurut Mbak Maya apakah sudah mencapai kesetaraan gender yang baik belum? Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Kenapa bacaannya seperti itu? Karena kesempatan-kesempatan untuk perempuan itu hanya dijadikan pelengkap saja, tidak prioritas. Contoh? Contohnya tadi kita tidak prioritas, perempuan ini hanya pelengkap, tidak prioritas, formalitas saja, tidak prioritas, kan gitu. Ya, perempuan hari ini hanya menjadi formalitas saja, Sekarang tidak prioritas. Sekarang presiden udah 7 kali ya ganti ya. Perempuan Cuma 1 ya. cuma 1, itu pun hasil. Ya. Benar ya. Masih memang jauh sih, betul. Belum mencapai. Hanya formalitas, belum prioritas. Nah, kira-kira yang untuk membuat peran-peran perempuan baik di daerah, di provinsi ataupun di nasional menjadikan gerakan perempuan gerakan prioritas ataupun isu perempuan adalah isu prioritas seperti apa? Tentunya ya kita ini dari daerah sampai dari pusat, khususnya Kopri ya, Harus kolaboratif berarti ya? Harus kolaboratif, kita harus sama-sama memiliki visi yang sama, tujuan yang sama, bagaimana kita bergerak secara bersama-sama sehingga kita bisa menjadi prioritas. Kira-kira bisa nggak itu? Bisa. Segala sesuatu ketika kita mau melakukan secara kolektif, ya itu bisa. Tinggal ya ada kemauannya, mau atau enggak. Pertanyaan Kembali lagi ke kan. kita semua ya, teman-teman ya. Mau atau tidak? Oke, Kak Maya, terakhir apa sih harapan, saran Kak Maya sendiri selaku pengamat ya, Ketua Kopri PBPMI untuk perempuan yang mungkin ingin terjun di dunia politik, terutama di negara-negara yang tadi kata Kak Maya belum atau jauh dari capaian-capaian kesetaraan gender yang baik. Ini kan sulit juga kan? Ya pastinya harus tetap percaya diri, harus memiliki gagasan yang mantap, yang hebat tentu, yang mandiri. Iya, yang mandiri, sehingga kan bisa menjadi maju ketika sudah berpikir mandiri, secara logika, secara gerakan gitu kan. Ya insya Allah dia juga harus belajar kesehatan mental. Perempuan itu penting loh. Bagaimana kita banyak yang tertekan. Iya, kita tahu sendiri kan dalam dunia politik ini katanya kejam sekali kan. Jadi ya iya, kejam sekali. Jadi ya salah satu harapan saya ya para perempuan yang memang terjun dalam dunia politik praktis ini, mereka memiliki ya kesehatan mental yang cukup luar biasa, memiliki mental yang kuat, dan mereka ya bisa, harapan besarnya bisa mewakili kami ini nih sebagai rakyat kecil, dan kita tentunya selalu support para perempuan yang memang terjun di dalam politik praktis seperti itu. Luar biasa, Kak Maya Lutfilah, Muizati Lutfilah. Aduh ribet banget ya, Kak Maya Muizati Lutfilah. Namanya memang luar biasa, beda ya kayak bukan nama-nama Indonesia. Terima kasih sekali, ini banyak gagasan baru, banyak ide-ide baru dan harapan-harapan baru tentunya untuk pergerakan perempuan di pusaran-pusaran politik, apalagi ini sempat juga bisa menjadi bahan wacana di Indonesia Baru 2024 gitu ya. Jadi berharap banyak kebijakan-kebijakan yang membantu gerakan-gerakan perempuan sesuai target. Jangan sampai kita cuma diiming-imingin ayo bangkit perempuan, cuma tapi dipersilakan sampai di depan pintu aja, nggak duduk, formalitas bukan prioritas nah teman-teman ya. Jadi juga bisa terrealisasikan karena semangat dan teman-teman juga ya Kak Maya ya. Dan di akhir
diskusi kali ini. Stop menghardik, mari diskusi. Terima kasih banget Kak Maya Muizatul Lutfillah, Ketua Kopri PBPMI sudah hadir di studio Data Politika Indonesia malam-malam. Padahal roadshow-nya banyak banget ya teman-teman. Ini aja habis berapa agenda Kak Maya? 5 agenda. Nggak berhenti-berhenti, luar biasa. Hatur nuhun. Sami-sami. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Masih bersedia lah ya. Siap. Aman. Yang penting sehat. Sampai ketemu lagi teman-teman di serial Diksi selanjutnya. Saya Resti Maulida dan Maya Muizatul Lutfillah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.